Fakta-fakta tentang cicak. Satu, cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mulai dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Diceritakan pada saat itu ada dua hewan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, yaitu semut dan cicak. Dalam kisah itu diceritakan semut dengan susah payah membawa air di mulutnya. Kemudian seekor burung berkata keheranan, mewakili semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, aku tahu setetes air yang kubawa tidak akan bisa memadamkan api besar Namrud. Tetapi dengan ini aku bisa memastikan di pihak manakah aku berada, di pihak Allah. Di sisi yang lain, cicak meniup api yang dibuat oleh Namrud agar kobaran api menjadi semakin besar. Memang apa yang diperbuat cicak tidak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukan cicak, semua tahu cicak ada di pihak yang mana. Di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Syekh M. Abdul Rauf Al-Manawi Tahqiq mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga api itu menjadi besar. Dua, sunnah membunuh cicak. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Syahih Muslim menyebutkan, ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik, karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudhorot dan mengganggu manusia. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa beliau bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha dan melihat di rumahnya sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tiga, cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta merupakan suatu penyakit yang biasa menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qori menjelaskan bahwa hewan ini dapat menyebabkan kusta. Sebagian ahli hikmah menuturkan, sesungguhnya cicak bisa menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Cicak
tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada minyak zafaron. Ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih. Disebutkan untuk cicak berukuran besar, bisa meracuni dan membuat kulit kusta. Dengan cara meludahkan ke dalam wadah kemudian manusia mengambilnya, maka hukumnya makruh. Apabila menemukan garam, maka akan membuat lubang di dalamnya dan menjadikan zat untuk menghasilkan kusta sampai tidak keluar 4 bulan dan tidak makan apapun seperti ular. Kotoran cicak menyebabkan sakit perut. Cicak yang berkeliaran di langit-langit rumah terkadang membuat kotoran sembarangan. Tainya bisa jatuh ke lantai, mengenai badan atau bahkan jatuh pada makanan. Dilansir dari halosehat.com, kotoran cicak mengandung bakteri E. coli yang menyebabkan sakit perut apabila masuk ke dalam tubuh. Pahala membunuh cicak. As-sunnah menurut istilah ahli fikih, fuqaha, ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah, namun sifatnya berpahala jika dilakukan. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada kebaikan yang menyertainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Mengapa diberikan kebaikan membunuh cicak dengan pukulan tertentu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis itu karena cicak dapat menularkan penyakit. Membunuh cicak dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Cicak dianjurkan dibunuh karena dapat membahayakan kita, bukan karena alasan lain yang tidak masuk logika kita. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disyohihkan Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Jadi apabila cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.